bukan kanak-kanak. Saya bilang shalom, saudara jawab damai di hati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Masih belum semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seberapa hampir 2 minggu kita tidak cepal, tapi kami putuskan tadi malam untuk cepal kembali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11. Bagi saudara yang sudah mendapatkan Alkitab, saya sobek saudara, jadi sedikit harus hati-hati, karena ini dia sudah menemani saya dari semester 1 hingga sekarang. Dia selalu setia menemani saya. Orang lain boleh meninggalkan saya, tapi Alkitab ini jangan, karena dia begitu. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, sudah dapat semua? 1 Korintus pasal 13 ayat 11 kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang dan kita renungkan bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 3, 2, ya. Ketika aku katakan, aku berkata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Sekarang saya sebutkan dengan saya sudah menjadi dewasa. Saya sudah menjadi dewasa. Pukul dirimu, saya sudah menjadi dewasa. Amin. Amin. Kita semua sudah menjadi dewasa. Amin. Orang yang mudah tersinggung itu bukan dewasa. Kedewasaan bukanlah diukur dari ukuran umurmu, dari kamu kecil besarnya, dari fisikmu, tidak diukur di sana ukuran kedewasaan. Tapi Paulus ketika dia membahas kasih di pasal 13, dia membahas kalau kita melihat dari atas adalah topiknya apa? Kasih. Tapi kenapa Paulus menitipkan ayat ini di dalam tempat ini? Di tengah-tengah kasih dia menitipkan apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Masih ada anak-anak di sini? Ada anak-anak? Yang merasa anak-anak angkat tangan. Yang karena badanmu kecil kau pikir kau anak-anak. Iya kan? Sekalipun semeter udah cukup itu. Memang itulah pertumbuhan. Jangan lagi sesali keadaan dan kondisi. Memang itulah. Kalau kamu tinggi 2 meter ya bersyukur. Berarti kamu melihat kan kira-kira seperti itu. Enggak juga kan begitu. Jadi maksud saya begini. Kedewasaan sudah saya ingatkan tadi bukan dalam bentuk fisik. Tapi kedewasaan itu ditentukan oleh perkataanmu, perilakumu, apa lagi? Sikapmu. Banyak orang yang tidak dewasa. Ada orang tua yang bersifat seperti anak-anak, mudah tersinggung. Ada juga anak-anak yang bersifat seperti orang tua. Jadi saudara, ketika saudara ada di dalam sebuah kondisi, di situ dituntutlah sebuah sikap kedewasaan. Bagaimana saudara menganggapi segala sesuatu dengan berpikir cermat, dengan berpikir cerdik, dengan berpikir positif, bahwa saya yakin dan percaya semuanya bisa saya lalui karena saya bukan kanak-kanak. Kanak-kanak biasanya sukanya dikasih apa? Permen. Kamu bukan kanak-kanak lagi yang suka dikasih permen oleh Pak Situmea. Dia beli permen tangkai di tempat Ibu Sinaga. Ini buat kamu ya nak, supaya kamu jangan nangis. Bukan seperti itu. Ketika kita masih hidup di kanak-kanak, maka kita bergantung penuh kepada siapa? Kepada orang. Tapi ketika kita sudah dewasa, maka dituntutlah tindakan-tindakan yang dewasa dari kita sudah. Nah, saya mencoba menggali. Sedikit saya menggali, apa sih kata kanak-kanak? Kata kanak-kanak dalam bahasa Yunani adalah nepios. Sekali lagi, kata kanak-kanak dalam bahasa Yunani adalah nepios, kata adjektif atau menekankan
Bukan berarti orang-orang yang ada di situ waktu itu adalah anak-anak. Dia menghadapi jemaat di Korintus, jemaat yang penuh dengan apa? Karunia. Rupa-rupanya karunia. Kita semua, kita bilang sudah mendapatkan karunia, tapi kelakuan kita tidak sama dengan karunia yang kita sudah mendapat karunia. Ini berbahaya bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Saya sudah punya karunia padamu. Apa karuniamu? Saya bisa melihat setan. Waduh, bisa melihat setan itu juga karunia kan? Jalan contohnya ada yang jalan. Itu ada yang ngikuti dia padamu. Siapa? Kuntilanak. Itu bukan karunia. Karunia itu berguna untuk membangun sesama, berguna untuk membangun orang lain, berguna untuk membangun diri sendiri. Jadi ketika seseorang ada di dalam karunia Allah, dia diberikan karunia oleh Allah, berarti Allah sedang memakai dia untuk menyatakan kemuliaannya, untuk membangun jemaat, untuk membangun saudara, dan untuk membangun kita semua. Jadi percuma ketika kita mempunyai karunia, tetapi tidak membangun sesama, tidak membangun diri sendiri, menjadi dewasa. Nah saudara, kembali kepada kata nepios. Yang pertama, nepios artinya yang pertama, tak terpelajar. Rupanya Paulus memakai kata kanak-kanak. Berarti dia memakai, artinya dalam bahasa Indonesia tidak terpelajar. Itu yang pertama. Apakah di tengah-tengah saudara dan saya ada orang-orang yang tidak terpelajar? Ada orang-orang yang tidak terpelajar? Semua terpelajar, amin. Yang tidak terpelajar adalah karakter hidup saudara dan saya. Intelektual boleh, bro. Baca buku boleh banyak. Baca semua, apapun dibaca. Tapi kalau tidak seirama dengan apa? Karakter. Kita akan menjadi seperti Saulus yang dibawa Gamaliel. Yang hanya tahu, tapi tidak bisa dia membunuh. Dia pemfitnah. Bahkan dia berkata, akulah yang paling berdosa. Karena dia hanya terpelajar secara apa? Knowledge, pemikiran. Tapi dia tidak terpelajar secara karakter. Ketika kita mengambil sebuah keputusan menjadi seorang hamba Tuhan, maka hal yang pertama sebenarnya yang harus kita pupuk adalah apa? Kikis karakter. Yang suka ngambek dari dulu, sudah berhenti, jangan ngambek. Lu ada jemaat nanti yang bikin ngambek, bahaya. Kalau yang dari dulu kamu sukanya makan gorengan hanya sendiri, kamu masuk ke asrama harus bisa berbagi. Itu namanya belajar. Diajarin. Kalau dulu sukanya kamu memandang orang, Tuhan, dia pakai baju tidak sesuai. Cobalah berpikir positif tentang dia. Pelajar. Paulus memakai kata kanak-kanak yang pertama dalam bahasa Yunani apa? Nepios, ada beberapa artinya. Yang pertama tadi apa? Tak terpelajar. Tanamkan dalam dirimu. Berarti anak-anak tidak terpelajar. Kalau masih ada yang mudah tersinggung, berarti kamu tidak sama dengan orang apa? Orang bodoh. Kalau kamu dulu suka banyak pacar, 5 sekaligus, ketika kamu mengabdi kepada Tuhan, berarti kamu ambil kesimpulan untuk menjadi hamba Tuhan. Harus terpelajar, harus dikikis sedikit demi sedikit. Kita juga punya kelemahan satu dengan yang lain. Kita harus berjuang bersama-sama. Kita bukan berarti kita yang duluan ini sudah sempurna, tidak. Tetapi kita belajar